Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Riza dan teman-teman. Saya Kalista Rahmawati dengan NIM 2249338PN17689 izin mempresentasikan materi mengenai Indian Ocean Dipole atau IOD. Indian Ocean Dipole atau IOD adalah fenomena naik turunnya suhu permukaan laut dalam periode tidak teratur yang melibatkan perubahan antara fase-fase suhu hangat dan dingin, terutama mempengaruhi bagian barat dan timur Samudra Hindia. Naik turunnya suhu muka laut dalam indeks menyerupai osilasi menyebabkan wilayah barat Samudra Hindia lebih hangat di fase positifnya dan lebih dingin di fase negatifnya dibandingkan wilayah timur Samudra Hindia. Indian Ocean Dipole atau IOD sendiri diidentifikasi berdasarkan perbedaan suhu muka laut pada dua kawasan atau dua kutub atau dipol pada Samudra Hindia, yaitu di wilayah pantai timur Afrika dan kawasan barat perairan Indonesia. Fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD disebut juga Indian Nino, merujuk pada persamaan identifikasinya, yaitu berdasarkan pada osilasi suhu muka laut. Bedanya, jika ENSO didasarkan pada osilasi suhu muka laut di Samudra Pasifik, maka IOD diamati berdasarkan dinamika suhu muka laut di Samudra Hindia. Persamaan lainnya adalah dinamika suhu muka laut tersebut juga membuat perubahan pada pola sirkulasi Walker yang mengalir sepanjang kawasan ekuator di Samudra Hindia, sama seperti yang terjadi di Samudra Pasifik. Kondisi IOD diukur menggunakan Dipole Mode Index atau DMI, yaitu selisih anomali atau penyimpangan dari rata-rata suhu permukaan laut antara kutub barat dan kutub timur. IOD memiliki 3 fase yang berdampak langsung pada pola cuaca di negara-negara sekitarnya termasuk Indonesia. Yang pertama adalah fase netral Indian Ocean Dipole. Pada fase netral, sirkulasi Walker di bagian dekat permukaan akan mengalir dari Samudra Hindia ke atas perairan Indonesia karena suhu muka lautnya sedikit lebih hangat seperti terlihat pada gambar. Pusat konvektif berada di atas wilayah benua maritim Indonesia yang membentuk hujan di kawasan tersebut hingga ke wilayah Australia. IOD dalam fase netral jika selisih suhu muka laut antara timur dan barat Samudra Hindia tersebut berkisar minus 0,5 sampai plus 0,5 derajat Celcius. Yang kedua adalah fase positif Indian Ocean Dipole. Pada fase IOD positif, sirkulasi baratan melemah yang memungkinkan kolam panas bergeser ke sebelah barat ke wilayah Afrika seperti terlihat pada gambar. Hal ini akan diikuti dengan berpindahnya pusat konvektif ke wilayah Afrika. Pada saat ini akan terjadi peningkatan curah hujan di kawasan tersebut dan sebaliknya pengurangan curah hujan di kawasan timur Samudra Pasifik. Yang ketiga adalah fase negatif Indian Ocean Dipole. Fase negatif adalah fase kebalikan dari fase positif. Pada fase negatif, suhu muka laut di benua maritim Indonesia menjadi lebih hangat dari biasanya. Selisih suhu muka laut antara lautan di pantai timur Afrika dengan lautan di wilayah barat Indonesia akan lebih kecil dari minus 0,5 derajat Celcius. Konsekuensinya, sirkulasi Walker baratan menjadi lebih kuat yang kemudian meningkatkan konvektif di atas Indonesia lebih besar dibanding saat fase netral. Peningkatan sistem konvektif tentunya akan meningkatkan curah hujan yang terjadi di atas wilayah Indonesia hingga Australia. Selanjutnya yaitu perbedaan utama antara IOD dan ENSO. IOD terjadi di Samudra Hindia dengan perbedaan suhu antara Afrika Timur dan Indonesia atau Sumatera atau Jawa. Kemudian dampaknya ke Indonesia jika IOD positif akan kering dan IOD negatif akan basah. Kemudian ENSO terjadi pada Samudra Pasifik dengan perbedaan suhu antara Peru atau Amerika Selatan dan Indonesia atau Papua, di mana ada El Nino dan La Nina. El Nino menyebabkan kering dan La Nina menyebabkan basah. Selanjutnya yaitu dampak IOD bagi Indonesia. Sebagaimana terlihat pada 3 fase Indian Ocean Dipole, pada fase negatif maka akan terjadi peningkatan curah hujan pada wilayah Indonesia khususnya pada bagian barat. Umumnya peningkatan curah hujan yang jauh di atas normalnya akan diikuti oleh terjadinya banjir pada wilayah tersebut. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Australia. Pada kejadian sebaliknya, di mana Indian Ocean Dipole berada pada fase positif, peningkatan curah hujan di wilayah Afrika yang memicu banjir di Kenya, pada kutub IOD lainnya di Indonesia justru terjadi kekeringan.
Dampak kekeringan terparah di Indonesia seringkali terjadi ketika iodi fase positif terjadi bersamaan dengan El Nino. El Nino akan mengurangi pasokan uap air dari timur atau Samudra Pasifik, dan iodi positif akan mengurangi pasokan uap air dari barat atau Samudra Hindia. Ketika Indonesia dijepit oleh dua fenomena ini, hasilnya adalah kekeringan ekstrim dan musim kebakaran hutan yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1997 dan 2015. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.